Perkenalkan, nama saya Vicky Nurfadilah, NIM 170101177, kelas S1D. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama anestesi, yang kedua antidepresi, yang ketiga obat-obat SSO atau sistem saraf otonom. 1. Anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi bekerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat sampai derajat tertentu. Sedangkan anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja anestesi umum atau biasa disebut dengan bius total adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Anestesi jenis ini sering digunakan untuk operasi besar, seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Anestesi ini bisa diberikan melalui dua cara, yaitu melalui gas untuk dihirup, inhalasi, dan obat yang disuntikkan dalam pembuluh darah intravena. Mekanisme anestesi lokal dilakukan dengan memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Jenis anestesi ini tidak mempengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau prosedur medis. Anestesi lokal dapat digunakan untuk operasi minor atau kecil, seperti perawatan gigi, operasi mata, prosedur pengangkatan tahi lalat, dan biopsi pada kulit. Anestesi jenis ini dapat diberikan dengan cara disuntik, disemprot, atau dioleskan ke kulit maupun selaput lendir yang akan dioperasi. Penggolongan anestesi lokal dan umum. Anestesi lokal berdasarkan jenis ikatan yang ada di dalam struktur kimia anestesi lokal, maka digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama senyawa ester. Terdapat ikatan ester, contohnya kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Yang kedua, senyawa amida termasuk ikatan amida, contohnya lidokain, dibukain, pevikain, dan prilokain. Anestesi umum, menurut penggunaan anestesi umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu anestesi injeksi, contohnya diazepam, acting ultra pendek barbital, tiopental, dan hexobarbital, dan lain-lain. Anestesi inhalasi diberikan melalui saluran pernapasan, contohnya ether. Efek samping. Efek samping anestesi umum, sebagian besar dari efek yang tersisa. Yang pertama, menekan pernapasan paling kecil pada nitrat organik, ether, dan trikloretika. Yang kedua, mengurangi kontraksi jantung selama halotan dan metoksilfuran yang paling ringan pada ether. Yang ketiga, merusak hati oleh karena tidak digunakan lagi seperti senyawa kloroform. Yang keempat, merusak ginjal. Efek samping anestesi lokal yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf perifer, yang ketiga sistem kardiovaskular. Obat-obat anestesi lokal dan umum. Yang kesatu, obat anestesi umum diantaranya adalah diethyl ether dari ester anesthesius previsor. Yang kedua, ketamin hidroklorida, ketalar pentotal, natrium tiopental, sodium pentotal, enflurance entrance, halotanum, halotan MD. Yang kedua, obat anestesi lokal diantaranya adalah kokain, benzoyl metilegonin. Yang kedua, benzokain, anestesin, etileminol benzoat, prokain, novokain, etokain. Interaksi obat. Penggunaan epinefrin untuk keperluan investigasi dengan isofluran perlu dibatasi pada dosis 5-10 mikrogram per kilogram. Epinefrin dapat menyebabkan gangguan hemodinamik seperti hipertensi, aritmia, sampai cardiac arrest. Anestesi inhalasi dapat memperlambat konduksi miokardium dan otomatis nodus sinoatrial (SA) sehingga menyebabkan aritmia.
dan efek ini dipotensiasi dengan pemberian epinefrin. Isofluran dan opioid bekerja sinergis sehingga presentasi MIC isofluran dapat dikurangi bila digunakan dengan opioid. Namun penggunaan perlu diperhatikan karena opioid dengan isofluran juga bekerja sinergis dalam menurunkan tekanan darah dan laju respirasi. Dalam anestesi, opioid dapat digunakan untuk mengontrol respon terhadap nyeri, membantu mencapai penurunan kesadaran dan imobilitas. Seperti halnya dengan opioid, isofluran bekerja sinergis dengan masker relaksan, sehingga pada penggunaan masker relaksan dengan isofluran, dosis masker relaksan dapat dikurangi. Materi yang kedua yaitu antidepresan. Pengertian antidepresan sendiri adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi depresi adalah bunuh diri, jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Golongan antidepresi. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Yang kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali. Yang ketiga, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Yang keempat, antidepresan atipikal. Yang kelima, inhibitor monoamin. Mekanisme kerja, efek samping, dan contoh 4 antidepresan. Yang pertama yaitu inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian norepinefrin dan serotonin. Contoh obat amitriptilin, imipramine, protiliptin TCA, venlafaxine, duloxetine generasi kedua. Efek sampingnya kejang, sensasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, serta peningkatan bobot badan. Yang kedua, inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh obat citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertraline. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan fungsi saluran cerna. Yang ketiga, inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh obat dari inhibitor monoamin oksidase itu sendiri yaitu penelzin, selegilin, dan meclobimide. Untuk yang keempat, antidepresan atipikal. Mekanisme kerjanya bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh obat bupropion, mirtazapine, nifozoldan. Efek sampingnya bupropion tidak boleh digunakan pada penyakit kejang dan gangguan pola makan. Untuk nefazodon dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Untuk interaksi obatnya, MAOI banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lain, sering menimbulkan efek samping, serta menimbulkan efek ketergantungan. Contoh obat MAOI adalah selegilin dan penelzin. Untuk materi yang terakhir yaitu obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Pengertian dari sistem saraf otonom itu sendiri, sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pembagian sistem saraf otonom. Untuk pembagian sistem saraf otonom itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis yaitu menimbulkan efek eksitasi pada organ umumnya, mempersiapkan tubuh pada saat beraktivitas penuh, dan neurotransmitter epinefrin, adrenalin atau norepinefrin, noradrenalin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis itu sendiri menimbulkan saraf inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat, dan neurotransmitter asetilkolin pada umumnya. Penggolongan dan obat-obat SSO. Obat-obat kolinergik atau parasimpatomimetik. Yang pertama, asetilkolin klorida, Myocol. Yang kedua, karbaklorida. Yang ketiga, betanekol klorida, fisostigmin. Yang kelima, piridoxtimin, mestion. Yang keenam, pilokarpin, sendokarpin, epikarpin, miokar. Yang ketujuh, metoclopramid, topgram, damaben, metolon, fomidec. Penggunaan kliniknya, yang pertama pengobatan glaukoma, yang kedua pengobatan miastenia gravis, yang ketiga penyakit Alzheimer, yang keempat pengobatan otot polos saluran cerna. Obat-obat antikolinergik atau parasimpatomimetik. Yang pertama atropin sulfat yaitu sendotropin, isotik, gigloma.
yang kedua estrabeladon, spasma, spamenal, yekamak, yang ketiga spolamin, metildromida, yang keempat oxyfensimil, HCl, yang kelima pirinzepin atau gastrozepin. Yang penggunaan kliniknya yaitu 1. Pengobatan Parkinsonisme, obat mabuk perjalanan, dan midriasis pada pengobatan mata, obat diare, dan terakhir obat batuk tukak lambung. Untuk obat-obat adrenergic atau simpatomimetik, yang pertama adrenalin, yang kedua amfetamin, yang ketiga dobutamin, yang keempat dapamin, yang kelima efedrin, yang keenam etilnopireprin, yang ketujuh fenfluramin, yang ke-8 phenylephrine, yang ke-9 tebutalamin sulfat, yang ke-10 medidopa, dan terakhir guanfacin. Penggunaan kliniknya sendiri yang itu 1. Pengobatan shock kardial dan shock anafilaktik atau alergi, yang kedua hipotensi, yang ketiga hipertensi, yang keempat vasokonstruksi lokal, yang kelima dekongestan nasal, yang keenam asma bronkial, yang terakhir obesitas. Obat-obat antiadrenergic atau simpatolitik yang pertama yaitu alpha 1 blocker non-selektif, yaitu dibenamid, fenoxibenamid, ventolamin, tolazolin. Penggunaan kliniknya yaitu 1. Hipertensi akut pada pheochromocytoma, yang kedua impotensi. Obat-obat hipnotik sedatif yang pertama yaitu penggunaan kliniknya hipnotik sedatif benzodiazepin, yaitu chlordiazepoxid, chlorzepat, diazepam, flurazepam, alprazolam, triazolam, dan lorazepam. Mekanisme kerja. Sistem saraf otonom merupakan subdivisi motorik yang sifatnya otonom, yaitu bekerja tidak dipengaruhi kesadaran. Hal ini utamanya untuk menjalankan fungsi vaskal yang diperlukan untuk kehidupan, seperti kontraksi jantung, aliran darah ke berbagai organ, dan fungsi pencernaan. Sedangkan subdivisi somatik fungsinya dikontrol oleh kesadaran seperti pergerakan. Kedua sistem saraf otonom dan somatik mendapat informasi dari divisi sensorik yang bersifatnya aferen tentang kondisi tubuh internal dan eksternal. Informasi atau komunikasi pada sistem saraf dapat berlangsung jika ada transmisi kimia antar sel saraf atau antar sel saraf dengan sel efektor. Obat otonomik bekerja dengan cara mirip atau menghambat transmitter kimia. Dengan demikian, fungsi saraf otonom akan dipengaruhi dan timbul pada efek dari sel efektor. Efek samping sendiri, simpatomimetik, tremor, mulut kering, hipertensi, dan aritmia. Untuk parasimpatomimetik, diafroresis, diare, kram perut, hipotensi. Untuk parasimpatolitik, serostomia, konstipasi, obstruksi saluran cerna.